menolak lupa puisi Mau Saya Tabok Rasanya yang bikin kesal. Ditulis oleh Daeng di Stewart.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Puisi berjudul Mau Saya Tabok Rasanya yang ditulis oleh Fadlizon sudah jelas bahwa puisi itu diarahkan ke Presiden Jokowi sewaktu jelang Pilpres 2019. Ketika membuat puisi itu, Fadlizon pasti merasa sudah paling benar alias sok kritis. Fadlizon pasti ingin benar terus. Meski telah melakukan kesalahan, ia tetap merasa sudah paling benar. Bahkan setelah membuat hoaks tentang Ratna Sarumpait dikebukin dan terbukti bahwa itu benar-benar hoaks, Fadlizon tidak meminta maaf dan bahkan tidak diproses hukum, aman-aman saja. Dan ketika Butet membacakan puisi tentang capres penculik di GBK pada acara Puncak Bulan Bung Karno, Fadlizon langsung bereaksi. Fadlizon inginnya Prabowo itu dipuji-puji, padahal tidak ada yang bisa dipuji dari Prabowo. Apalagi belum lama ini Prabowo kabarnya membeli satu skuadron atau 12 unit jet tempur Mirage 2005 dari Qatar dengan biaya 792 juta US dollar atau setara hampir 12 triliun rupiah. Menurut asumsi kurs 14.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jumlah anggaran yang fantastis kan? Apakah ini hanya menghambur-hamburkan duit negara atau ada sesuatu yang perlu diselidiki di situ? Disinyalir bahwa pesawat jenis itu pernah mau dihibahkan di tahun 2009, tetapi ditolak karena biaya perawatannya sangat mahal. Padahal ada banyak pilihan jet tempur baru mendekati angka 66 juta US dollar, diantaranya Super Hornet senilai 67 juta US dollar per unit, F-35A 77 juta US dollar per unit, Gripen 85 juta dolar Amerika Serikat per unit, atau F-15X 87 juta dolar Amerika Serikat per unit. Jadi sepertinya Prabowo kurang informasi ya, atau ada sesuatu hal yang belum diketahui publik tentang pesawat yang dulu pernah mau dihibahkan. Apakah Prabowo tidak melibatkan orang-orang kompeten dalam hal pemilihan jet tempur yang tepat? Atau jangan-jangan Prabowo memang hanya percaya kepada para pembisiknya? Jangan-jangan kepercayaan Prabowo hanya orang-orang seperti Fadlizon ya? Dan karena itulah sering membuat keputusan yang salah. Jadi prestasi apa yang mau dibanggakan untuk dipuji-puji kecuali jago menari dan gebrak meja? Dulu banyak pendukung Jokowi yang berkata jas merah atau jangan lupakan sejarah. Tapi sepertinya sudah banyak yang lupa sejarahnya Prabowo kemudian ramai-ramai mau mendukungnya, lalu dengan beralasan bahwa ini demi persatuan, padahal bisa jadi karena alasan fulus kan? Masih ingat Abu Janda? Di beberapa videonya dulu justru menjelek-jelekan Prabowo, sekarang malah mendukungnya. Jadi ini demi persatuan atau demi fulus? Apakah demi fulus negara ini harus di tangan orang yang tidak tepat? Meskipun misalnya tidak menggubri soal masa lalu Prabowo, bukankah rekam jejak itu penting? Dan bahkan kalau bicara soal prestasi, apakah selama menjabat Menhan, Prabowo sukses mengembangkan pertahanan negara? Atau hanya gemar beli pesawat tempur bekas, yang masa pakainya tidak akan lama lagi dan butuh biaya atau anggaran yang sangat besar dan ini akan membebani negara? Dan untuk masalah pertahanan negara di era Web 3.0 ini, yang sangat penting adalah sumber daya manusia yang handal dalam bidang teknologi dan nuklir serta senjata biologis. Bukankah sebagai Menteri Pertahanan seharusnya sudah memikirkan masa depan bangsa ini harusnya seperti apa? Ini malah beli pesawat bekas yang mahal. Lalu bisa jadi setelah 3 tahun pesawat itu akan terbengkalai dan akan menjadi barang rongsokan? Sungguh mengherankan. Jadi puisi yang disampaikan oleh Mas Butet itu justru layak direnungi kembali lebih mendalam. Dan layak diingat kembali bagaimana sifat Fadlizon itu menyerang Jokowi dengan puisinya yang buruk itu. Jokowi tetap sabar dan tidak menanggapi puisi itu. Namun ketika Butet membacakan puisi dan tidak menyebut nama Prabowo, Fadlizon langsung bereaksi. Seperti lupa pada dirinya apa yang telah dia lakukan kepada Jokowi. Bagaimana kalau rakyat Indonesia ramai-ramai buat puisi yang berjudul Ingin Ku Tabok Rasanya Ikan Buntel itu? Tak jera bikin gaduh lalu merasa sebagai sikap kritis. Sungguh miris. Penuh gerimis yang sangat bau di setiap kata-katamu yang sinis itu. Oi, 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 ikan buntel, sini mari sini. Ada makanan yang lezat buatmu, makanan yang kau bisa nikmati dengan jilatan-jilatan lidahmu yang sering mengeluarkan racun itu. Biar hidupmu semakin jelas sebagai penjilat. Dulu benci, sekarang memuji, nanti bakal berubah lagi. Dulu memuji lalu keesokan harinya bisa jadi mencaci maki. Semua itu kau lakukan demi majikanmu. Oi, oi, ikan buntel, tanpa celana naik ontel, pede aja meski beleng-beleng. Bagaimana kalau menurut Anda? Jika sebut ketidakadilan sosial bisa picu kerusuhan Mei 1998, ditulis dari berbagai sumber.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala mengingatkan ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan masalah yang harus diselesaikan. Yang mengatakan jangan sampai peristiwa kerusuhan di tahun 1998 terulang kembali. Apabila ini tidak terselesaikan, keadilan akan terjadi lagi tahun 98 dan kita tidak ingin itu. Kita harus hindari dengan pemerataan yang ada, kata Yusuf Kala saat berpidato di Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei. Dalam kesempatan itu, Kala sempat menyinggung fenomena ibu-ibu dari kalangan pejabat yang memamerkan gaya hidup mewah. Selain itu juga anak-anak pejabat yang mengendarai kendaraan mewah, serta pejabat itu sendiri yang kerap pamer jalan-jalan ke luar negeri. Mereka pun dianggap sebagai musuh masyarakat. Menurut dia, masalah ketimpangan sosial saat ini sudah berbahaya. Anak-anak pakai motor besar jadi musuh masyarakat. Ada foto pejabat jalan-jalan di luar negeri, berlibur, musuh masyarakat, ucapnya. Karena itu, Kala menegaskan harus ada pemerataan sosial dan ekonomi. Ia mengatakan keadilan harus dirasakan di sektor ekonomi dan politik. Sebelum itu terjadi, maka kita harus berkeadilan dalam ekonomi, politik kita harus berusaha, ucapnya. Pendiri Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Yusuf Wanandi, sepakat jika permasalahan keadilan sosial perlu ditangani dengan serius. Begitu juga dengan cara mencapai keadilan sosial perlu diperhatikan dengan baik. Menurutnya, pemerintah tidak hanya melakukan segala sesuatu untuk berfokus kepada penanganan keadilan sosial saja, sebab masih banyak tuntutan masyarakat yang harus penuhi bersama. Namun, di sisi kekhawatiran JK soal akan terjadi peristiwa 1998, kata dia, tidak akan mungkin terjadi saat ini. Bahkan lanjutnya untuk menjurus ke arah peristiwa 1998 pun tidak akan terjadi. Situasi saat ini suka tidak suka telah banyak membantu negara terus bangkit. Sekarang ini tidak ada faktor yang mendorong ke arah sana. Tidak setuju saya bahwa itu akan bisa ke arah sana pada saat ini, ujar Yusuf di program Rosi Kompas TV Kamis 25 Mei 2023. Yusuf Wanandi menilai pemerintahan Joko Widodo telah berupaya memperbaiki keadaan Indonesia untuk mencegah peristiwa 1966, 1974 hingga 1998 terjadi kembali. Menurutnya saat ini perbaikan dan program pembangunan yang dahulu tidak diterima masyarakat kini sudah dirasakan, dan Yusuf Kala ikut menjadi bagian dari proses pembangunan tersebut di periode pertama pemerintahan Jokowi. Jadi saya rasa saat ini tidak ada persoalan yang sifatnya mendesak, ujar Yusuf. Lebih lanjut, anggota MPRS periode 1986 hingga 1972 ini juga merasa heran dengan kekhawatiran JK akan terjadinya peristiwa 1998. Padahal JK ikut menjadi bagian saat Presiden Jokowi mendorong program pembangunan di daerah luar Pulau Jawa. Yusuf menilai pidato JK yang mengingatkan akan terjadi peristiwa 1998 jika keadilan sosial tidak tertangani, tak terlepas dari posisi JK mendukung bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Saya kira tentu ada faktor itu sehingga tersangkut di dalam penilaian beliau ini, ujarnya. Bagaimana menurut Anda?